Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Davina Tantia Putri. Di sini saya akan presentasikan tugas kelompok dari dosen Pak Kurniawan, mata kuliah karakter building yang disusun oleh saya, yaitu ada Daniel Sebastian, Pianus Mispa, dan Faizia Maharani. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Daniel Sebastian. Ya, manfaat teknologi bagi pengembangan diri mahasiswa agar berkarakter baik. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemanfaatan internet sebagai media informasi dalam kegiatan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode yang bersumber dari buku atau yang biasa disebut kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi wacana dari buku-buku, wawancara, makalah, artikel, jurnal, web, internet, ataupun informasi lainnya. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analis konten. Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan internet sebagai media informasi dalam kegiatan sehari-hari adalah dapat meningkatkan proses pengembangan karakter baik mahasiswa maupun belajar. Pendahuluan. Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan manusia mendapatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut harus didorong dengan melakukan upaya-upaya konkret, contohnya seperti pembaruan dan pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Metamorfosis atau perubahan dari perpustakaan yang menekankan pada penyediaan permintaan dan pemberian layanan secara cepat dari beragamnya kemampuan individu untuk menyerap informasi, menjadikan pelayanan yang diberikan harus bervariatif dan secara luas. Hal ini berspekulasi bahwa di sebagian waktu dekat komunikasi antara komputer dan peralatan elektronik mampu bertukar informasi di antara mereka sehingga mengurangi interaksi manusia. Hal ini juga akan membuat pengguna internet semakin meningkat dengan berbagai fasilitas dan layanan internet. Tantangan utama dalam IoT adalah menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi, seperti bagaimana mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik, melalui sebuah interface antara pengguna dan peralatan itu. Sensor mengumpulkan data metafisik dari skenario real-time dan mengkonversikan ke dalam mesin format yang dimengerti sehingga akan mudah dipertukarkan antara berbagai bentuk format data. Selanjutnya akan dibacakan saya, yaitu Octavianus Mispa. Ya, kita masuk ke metode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu langkah pertama mencatat sebuah temuan mengenai manfaat internet bagi mahasiswa pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur maupun sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai perilaku mahasiswa terhadap manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kedua adalah memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru pada pemanfaatan internet dalam kegiatan sehari-hari. Langkah ketiga adalah mewawancarai narasumber berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wawancara yang dibahas di dalamnya. Ya, boleh ini. Manfaat IoT. Manfaat yang diberikan pada IoT ini juga membantu dan memudahkan kegiatan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari, terutama pada mahasiswa seperti mencari referensi dan jurnal bisa dilakukan
di internet, mengadakan diskusi secara daring, dan segala sesuatunya digunakan oleh internet sebagai media informasi. Serta banyak juga manfaat lainnya bagi mahasiswa dan pengembangan karakter mahasiswa itu sendiri untuk menjadi mahasiswa yang berkependidikan baik dengan cara menggunakan IoT untuk hal yang positif. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fezura. Kelebihan IoT. 1. Mengendalikan atau memonitoring sesuatu dari jarak jauh seperti contohnya lampu rumah, lampu taman, serta alat-alat rumah lainnya. 2. Mampu memudahkan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu khawatir akan sesuatu lainnya. 3. Meminimalisirkan waktu dan lebih cepat. 4. Pengembangan karakter mahasiswa. 5. Dapat menghemat biaya. Kekurangan IoT. 1. Kompleksitas. 2. Kompabilitas. 3. Keamanan. 4. Privasi. Pembahasan. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. IoT ini bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap perintah argumen bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis, tanpa campur tangan manusia, dan tanpa terbatas jarak jauhnya. Saat ini, IoT berkembang karena bermanfaat di kehidupan sehari-hari, dan salah satunya adalah efisiensi dan menghemat tenaga. Selanjutnya yaitu ada contohnya. Jika kita bisa memantau sesuatu cukup melalui handphone atau melalui komputer yang terhubung dengan internet, kemudian IoT praktis juga akan menghasilkan bisnis-bisnis baru. IoT juga menggunakan teknologi pada umumnya yang digunakan sebagai device yang bertujuan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelacakan karena terhubung ke jaringan internet. Maka penggunaan device tidak akan terkendala jarak dan waktu, sehingga mampu terus memantau tanpa henti. Kesimpulan dari IoT ini, tantangan utama dalam IoT adalah menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi, sebagai mana mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik melalui sebuah interface antara pengguna dan perangkat itu. Di sini ada dokumentasi biodata narasumbernya yaitu Reza Raditya Valevi dari Universitas Negeri Jakarta. Dia kejuaraan 2 lomba IoT Kabupaten di Cikarang, Wibawa Mukti, Stadion Wibawa Mukti. Pesannya dari Mas Reza ini adalah jangan pernah berhenti mencoba dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini dokumentasi setelah kita mewawancarai Mas Reza ya. Terima kasih atas presentasi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyakiti hati